Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Galus Hisano di channel Galus Hisano Official. Bagaimana kabarnya teman-teman dan sahabat subscriber semua dimanapun sahabat berada? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan kesehatan, ketenangan serta kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Salam penuh semangat. Ya, di channel ini saya akan lagi dan lagi atau akan selalu memberikan edukasi, saran, tips ataupun tutorial untuk menjadi sehat, sehat pikiran, sehat mental gitu ya. Terlepas dari segala macam gangguan, kecemasan berlebih, psikosomatik, trauma ataupun depresi ataupun yang lainnya gitu ya. Dari sudut pandang saya sebagai hipnoterapis, tentu saja keilmuannya ya keilmuan hipnoterapis gitu ya. Nah, jadi video kali ini saya akan memberikan tips dan saran untuk teman-teman semua yang masih merasa pikirannya itu dominan dengan pikiran negatif atau overthinking di mana aja, di situasi apapun cenderung berpikir negatif gitu ya, dominan sekali. Jadi overthinking jadinya ya, terlalu cemas berlebih gitu. Nah, lagi diem tiba-tiba kepikiran denger orang pengumuman di masjid tentang berita buruk tentang orang meninggal, jadi menyamakan atau membayangkan gitu bagaimana kalau saya di situasi itu, dengar atau baca berita-berita di internet yang buruk-buruk langsung kepikiran bagaimana saya kalau seperti itu lagi. Oh, jadi serba salah gitu ya. Lagi main kumpul dengan teman-teman itu pun tiba-tiba bisa muncul pola-pola negatifnya, pikiran-pikiran negatifnya. Apakah tadi obrolan saya atau perkataan saya tidak menyakiti orang lain atau teman saya ya gitu ya. Aduh, tadi nyakitin gak ya omongan saya? Jadi kepikiran terus ya. Jadi dominan sekali negatif akhirnya membuat kamu tidak nyaman berinteraksi ataupun berdiam diri. Gitu. Jadi kebingungan. Nah, mungkin sahabat salah satunya yang sedang menonton video ini. Nah, ketika sahabat ingin sehat, ingin normal kembali, ingin bangkit, jangan di-skip-skip. Mudah-mudahan dari tips yang saya berikan dapat membantu sahabat-sahabat. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan video ini, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, share, atau bagikan, serta komentar ketika ingin berkomentar. Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya ketika channel ini memberikan update video baru, kamu orang pertama yang tahu dan menontonnya. Dan terima kasih sudah mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Saya doakan untuk teman-teman dan sahabat semua juga semakin sehat, semakin tenang, semakin bahagia, sukses dimanapun sahabat berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita menuju ke inti videonya. Jadi mengapa sih seseorang bisa memiliki pikiran negatif yang terlalu dominan atau yang terlalu berlebihan sehingga membuat dia tidak nyaman ketika beraktivitas ataupun ketika beristirahat. Sering sekali saya menemui orang yang terlalu berpikir negatif akhirnya membuat dia kesulitan untuk istirahat, contohnya tidur. Padahal tidur itu adalah hal termudah yang dapat manusia lakukan gitu ya. Jadi ketika sudah lelah bekerja, ketika sudah lelah belajar gitu ya, ujung-ujungnya kita istirahat dengan cara ya tidur gitu ya, merebahkan diri terus tidur. Nah, untuk orang yang terlalu negatif, terlalu cemas pikirannya itu kesulitan teman-teman gitu, bukan karena tidak ingin, ingin tapi sulit. Nah, ataupun orang yang sering sekali berpikir negatif itu akan juga merasa tidak nyaman berada di keramaian. Contohnya misalkan di tempat tongkrongan atau di lingkungan dia atau di circle pertemanannya. Orang-orang cerita, orang-orang ngobrol, dia cenderung berdiam diri karena muncul pikiran negatif, takut salah ngomong, takut omongannya dapat menyinggung atau menyakiti orang lain, serba nggak enak gitu. Akhirnya dia merasa nggak nyaman gitu. Ingin kumpul tapi takut dan takut akhirnya nggak nyaman gitu. Ujung-ujungnya di rumah, ketika di rumah nggak nyaman, kesepian, ingin keluar serba takut. Nah, jadi
luar biasa sekali gitu. Sangat tidak nyaman, saya bisa mengerti di situ, saya bisa paham di situ karena saya banyak menemui orang-orang yang seperti itu gitu. Lalu apa sih penyebabnya seseorang bisa memiliki gangguan pikiran negatif atau kecemasan berlebih tersebut? Lalu bagaimana sih cara kita untuk berpikir positif atau kembali mudah berpikir positif lagi supaya nyaman nih, supaya percaya diri, supaya tidak insecure lagi. Nah, yang pertama yang wajib kamu lakukan yaitu merubah pola pikirmu, merubah cara pandangmu, merubah sudut pandangmu, merubah semua nilai-nilai yang kamu dapatkan dalam setiap kejadian. Jadi beri nilai baru terhadap kejadian apapun yang kamu alami. Yang tadinya nilainya itu kepahitan, kesialan, sekarang nilainya diganti. Pembelajaran, kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah gitu ya. Challenge, tantangan untuk kamu mengupgrade diri menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih baik, lebih beruntung, lebih sukses gitu. Tidak ada, sahabat-sahabat ingat, tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya tantangan atau tanpa adanya ujian. Selalu ada ujian di situ. Jadi percayalah bahwa kamu bisa. Yakinlah bahwa kamu mampu. Mulai hari ini kamu belajar memberikan nilai baru terhadap kejadian apapun yang kamu alami. Walaupun hanya kejadian kecil, kamu jalan keluar rumah tiba-tiba kesandung batu, anggap itu bentuk kasih sayang Allah. Ingin kamu jalan lebih hati-hati lagi. Ketika kesandung kamu langsung kasih nilai yang lebih baik. Ini bentuk kasih sayang Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan saya supaya saya berjalan bisa lebih berhati-hati lagi. Ini saya masih dikasih keberuntungan, masih kesandung batu yang kecil. Coba kalau tadi kesandung batu yang lebih besar atau dicemplung got, kan justru itu akan lebih memalukan lagi gitu kan. Nah, itu bentuk pola pikir yang lebih bagus daripada kita menganggap itu sebagai kesialan. Itu contohnya seperti itu teman-teman dan sahabat semua. Semoga sahabat paham. Gitu. Nah, yang kedua mulai melakukan afirmasi secara berulang-ulang dan terus-menerus dimanapun kita berada, di situasi apapun, lagi sendirian, lagi berkumpul dengan teman-teman, saudara, bekerja, sekolah gitu ya, belajar, kita selalu berusaha untuk afirmasi positif gitu dalam diri kita, boleh di dalam hati ataupun diucapkan secara langsung. Contohnya, mulai hari ini saya memilih sehat, saya yakin saya sehat gitu, saya selalu beruntung, saya semakin hari semakin sukses gitu. Itu banyak afirmasi itu. Ketika kita bekerja, saya semakin hari memilih semakin bersemangat, semakin sukses. Ketika belajar, saya memilih bersemangat belajar, saya memilih bersemangat menuntut ilmu. Pokoknya yang positif dan menegaskan untuk diri kita. Terus berafirmasi sambil belajar, sambil afirmasi. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berafirmasi positif dimanapun, di situasi apapun gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan doa, Mas? Dalam Islam kan juga dianjurkan untuk selalu berdoa dan ingat kepada Allah, meminta perlindungannya. Sama saja teman-teman semua gitu. Jadi dalam doa ada kalimat-kalimat positif. Dalam doa juga ada harapan, dalam doa juga ada permohonan gitu ya. Dalam afirmasi juga seperti itu. Jadi dalam afirmasi itu ada kalimat positif yang menegaskan, yang meyakinkan kita bahwa kita itu diberkahi dengan kebaikan, dilindungi Sang Maha Kuasa, dituntun oleh semesta ke arah kebaikan gitu. Pokoknya sama teman-teman. Jadi berdoa, berafirmasi itu wajib kita lakukan dimanapun kita berada. Jadi tadi yang pertama, mulai memberikan nilai baru terhadap kejadian yang kita
alami. Yang kedua, mulai untuk afirmasi dengan rutin setiap hari. Nah, yang ketiga, berusahalah untuk tenang di situasi apapun dengan cara melakukan olah nafas gitu. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang sedang menonton ini sedang mengalami kecemasan berlebih. Di situasi tertentu, kamu bisa lepas dari kontrolmu sendiri. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini sedang mengalami yang namanya kecemasan berlebih. Nah, bisa berkomentar di kolom komentar. Ketika kamu sedang mengalami kecemasan berlebih, cenderung ada beberapa situasi yang tidak bisa kamu kendalikan atau tidak bisa kamu kontrol. Itu membuatmu menjadi panik. Nah, kepanikan itu akan membuatmu semakin panik, semakin takut, dan semakin trauma. Akhirnya kamu kesulitan untuk berpikir positif. Jadi dominan berpikir negatif. Nah, sebelum menjadi panik, sebelum situasi itu tidak bisa kamu kuasai, kamu usahakan diri untuk mencoba olah nafas. Gitu. Seperti yang kita ketahui ketika kita panik, ketika kita cemas, ataupun ketika berpikir negatif, itu pun dapat membuat reaksi-reaksi di tubuh kita, reaksi yang tidak nyaman, misalkan tegang otot. Nah, untuk meringankan atau mengendurkan otot-otot itu, kita dianjurkan untuk olah nafas gitu, dimanapun, di situasi apapun. Semoga tips saya membantu. Kayaknya durasinya sudah terlalu panjang gitu ya. Semoga 3 tips tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sebelum kita tutup video ini, kita ulas kembali tips yang saya berikan untuk teman-teman semua untuk mudah berpikir positif. Yang pertama, mulai memberikan nilai baru terhadap setiap kejadian yang kita alami. Yang kedua, mulai berafirmasi, berdoa secara rutin dimanapun, di situasi apapun. Yang ketiga, usahakan diri untuk melakukan olah nafas ketika kamu berpikir negatif, cemas di situasi yang mungkin kamu akan kesulitan untuk mengontrolnya. Nah, jadi 3 tips ini akan membantu kamu untuk menjadi dirimu yang baru, dirimu yang lebih positif, kamu yang lebih sukses, kamu yang lebih bahagia. Ingat, sejatinya manusia itu diberikan banyak kelebihan, diberikan kelayakan dan hak untuk bahagia, hak untuk menjadi tenang dan sukses dimanapun. Percayai karunia Tuhan, percayai bentuk kasih sayang Tuhan, karena sejatinya ada di sekelilingmu, hanya kamu saja yang tidak menyadari. Oleh karena itu, mulai hari ini sadari bahwa sejatinya Tuhan ada untukmu selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.